Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'd. Yang saya hormati Guru Besar Padepokan Cakra Lodaya Nusantara, Gus Nur Samsun, dan juga sahabat-sahabatku, para guru spiritual se-Nusantara, terutama yang tergabung dalam tim hula-hula. Nah, dalam hal ini juga saya sampaikan salam takdim, salam hormat saya kepada Abah Menel, Ki Mercon, Gus Herman, yang merupakan sahabat saya, sekaligus ya saudara sama-sama Maduranya. Dan juga saya ingin menyampaikan salam hormat dan takdim saya kepada guru-guru spiritual semuanya ya, yang tergabung dalam tim halu-halu. Ya. Di sini ada Mamas Karyo selaku pimpinan Padepokan Sendang Sejagat, dan juga Al-Mukarram Gus Samsuddin Jadab ya, selaku pimpinan Padepokan Nur Zat Zati yang ada di Blitar ya. Dan juga tak lupa saya sampaikan salam hormat ini kepada Bang Sapulidi yang ada di Palembang. Mudah-mudahan kesemuanya para guru spiritual ini diberikan kesehatan oleh Allah, diberikan hidayah oleh Allah, diberikan kelapangan rizki, kemudahan dari segala urusan. Semoga semuanya tindak langkahnya selalu dalam bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Sahabat-sahabatku yang dirahmati oleh Allah, dimanapun berada, baik yang di luar negeri maupun yang di tanah air, di seluruh penjuru Nusantara, maupun yang ada di Malaysia, Singapura, Taiwan, Hong Kong, ya, Saudi Arabia, Jeddah, Madinah, Wamena, dan kesemuanya yang tidak saya sebut satu persatu ya, tapi tidak mengurangi rasa hormat saya, rasa takdim saya, rasa cinta dan kasih sayang kepada kalian semua. Singkat saja, pada sore hari ini saya ingin menyampaikan beberapa hal kepada netizen, kepada sahabat-sahabat, kepada saudara-saudaraku ya, mengingat semakin memanasnya permasalahan, problematika antara guru spiritual kita yang ada di dunia maya. Saya lihat lagi memanas-manasnya tim hula-hula dengan tim halu-halu, lagi perang konten, lagi saling hujat sana, hujat sini, maki sana, maki sini. Nah, maka dari itu saya menghimbau kepada semuanya untuk bersikap tenang. Ya, para netizen, marilah jangan terbawa arus. Ya, terbawa arus, ikut-ikutan menghujat, ikut-ikutan mencaci, ikut-ikutan memaki, itu semuanya tidak ada manfaat. Ya. Maka dari itu, wahai guru-guruku semuanya, para spiritual Nusantara, ya, tolonglah hentikan perang konten ini, karena ini sangat merisaukan bagi kami. Seakan-akan YouTube ini merupakan kerajaan-kerajaan bagi kalian semua, di mana semuanya berlomba-lomba mencari subscriber, di mana semuanya berlomba-lomba mencari viewer, ya, hingga akhirnya timbul sebuah persaingan. Dari persaingan tersebut timbullah cara-cara yang tidak efektif, tidak bermoral, tidak manusiawi.
demi persaingan mendapatkan subscriber, demi persaingan mendapatkan viewer, semuanya makin jelas bahwa kalian itu sebenarnya bukan guru spiritual. Kalau terus-terusan saling hujat-menghujat, saling maki-memaki, saling sindir-menyindir, saling senggol sana-sini, tak ubahnya kalian adalah preman yang berebutkan kekuasaan. Karena menurut saya yang namanya guru spiritual, yang namanya ulama, itu memberikan suatu dakwah yang sejuk bagi kehidupan masyarakat. Tidak memilah, tidak memilih dari manapun kita asal-usulnya. Okelah, kita boleh beda perguruan, kita boleh beda cara, kita boleh beda jemaah, ya, kita boleh beda suku, kita boleh beda bangsa. Akan tetapi marilah kita bersatu di bawah naungan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Mari kita bersinergi semuanya. Jangan bikin bingung masyarakat. Jangan bikin bingung orang awam seperti saya. Dulu saya seorang preman. Kesana kesini, petang-tang peteng-teng, nantang sana nantang sini. Akan tetapi ketika saya ketemu dengan seorang guru spiritual, yang mana hal ini adalah Gus Nur Samsun, semuanya saya tinggalkan. Saya ingin hijrah. Saya ingin kembali kepada hitoh agama Islam. Saya ingin kembali kepada ajaran-ajaran agama yang baik dan benar, ke jalan yang lurus. Saya mencari guru spiritual, saya mencari pembimbing, saya mencari orang yang bisa saya contoh dalam kehidupan sehari-hari. Akan tetapi semakin ke sini, saya semakin bingung. Menghadapi problematika yang tidak ada henti-hentinya, saling hujat sana, saling hujat sini, saling mengklaim dirinya yang terbaik, kelompoknya yang terbaik, menjatuhkan kelompok lain, maka dari sini saya bingung, siapa yang harus saya ikuti sekarang? Siapa yang ingin jadikan panutan oleh saya sekarang? Apakah kalian tidak malu semuanya mengatasnamakan dirinya spiritual, pemberantas dukun santet? Entah dukun santetnya settingan atau real atau beneran, saya tidak tahu. Saya tidak mau masuk ke ranah itu. Akan tetapi saudara-saudaraku semuanya, mari kita berpikir secara logika, secara cerdas. Mana yang baik kita ikuti, mana yang tidak baik kita tinggalkan. Tidak usah ikut-ikutan mencaci maki, tidak usah ikut-ikutan petang-tang peteng-teng, mengadu dada. Ya, saya angkat bicara ini karena saya dapat WA dari teman saya, dari Gus Herman. Tolong dibuka kuncinya. Ya, saya mendapatkan WA bahwa orang ini, tidak tahu orang ini dari kelompok siapa, ya, menantang dengan lantang Gus Nur Samsun. Ya, kelihatan kamera? Kelihatan? Ya, orang ini menantang Gus Nur Samsun. Apakah tantangannya itu settingan atau real, saya tidak tahu. Dan orang ini juga membuli Kim Mercon. Ya. Dari kejadian seperti ini, ada kegaduhan seperti ini, saya sangat miris sekali. Saya sangat menyesali keadaan ini. Pendukung sana, pendukung sini, semuanya sudah saling hujat, semuanya saling caci, semuanya saling maki, semuanya saling petang-tang peteng-teng. Apa sih manfaatnya? Kalau bukan untuk mencari nama, pansos. Ya, saya katakan semua itu pansos. Mencari nama. Toh akhirnya nanti orang-orang yang menghujat GNS ini akan datang ke PCLN untuk collab bersama Grebek Dukun.
Ya, pegang omongan saya. Oleh sebab itu, netizen tidak perlu terpancing dengan adanya statement-statement mereka ini. Karena mereka sebenarnya ingin kolaborasi. Para penantang ini saya yakin suatu saat akan datang menemui GNS, ngajak collab, grebek dukun bersama. Nah, jadi saya tidak perlu panas. Walaupun ada orang yang menantang GNS begini begitu, saya tetap kan diam. Tidak akan mengambil langkah apapun. Tidak akan mengambil sikap apapun. Karena semuanya demi konten. Tapi andai kata benar, real, ada seseorang yang ingin menyakiti GNS secara fisik, maka Mas Wahyu sebagai panglima perang yang akan berada di barisan yang paling depan. Ya. Tapi kalau hanya sekedar konten, ujung-ujungnya saya digoblok-goblok. Ujung-ujungnya saya dibodoh-bodoh. Ya. Saya tidak mau ikut campur kalau urusan konten, saudara-saudaraku, mohon maaf. Ya. Karena apa yang saya lakukan ini harus yang real sesuai apa adanya. Gitu. Terus yang kedua, sahabat-sahabatku, saudara-saudaraku, baik yang dari Padepokan Sendang Sejagat maupun yang dari Padepokannya Gus Samsudin Jadab, yaitu Padepokan Nur Zat Sejati. Ya. Bagi saya tidak perlulah kita berantem, kita saling adu argumentasi, tidak perlu seperti itu. Ya. Dan saya tidak akan melayani tantangan kalian, enggak. Kalau hanya sebuah konten. Buat apa? Ya. Kalian menantang di YouTube, enggak akan saya respon. Ya. Kalian saudaraku semuanya. Yang ada di atau Padepokan Sendang Sejagat, PSSS, ya. Padepokan Sendang Sejagat, berarti PSS, ya. Itu adalah saudaraku, saudara seiman. Paling tidak saudara yang berada di bawah naungan NKRI. Begitu pula dengan yang ada di Blitar. Santri-santrinya Gus Samsudin Jadab, pengikut-pengikutnya Gus Samsudin Jadab adalah saudaraku semuanya, saudara seiman, saudara setanah air. Buat apa sih berantem? Buat apa sih petang-tang-peteng-teng di YouTube? Ya, kalaupun ada masalah, ayo kita klarifikasi dengan akal yang sehat, kita tabayun, kita selesaikan, biar masyarakat tidak bingung, biar masyarakat tidak gaduh. Ya. Demi Allah, ya, kalian semua akan berdosa ketika perbuatan kalian menyebabkan perpecahan di kalangan masyarakat. Ya, saya bersumpah demi Allah, demi Tuhan yang kita yakini, kalian semua akan dipertanggungjawabkan di akhirat. Ketika kalian membuat masyarakat terpecah belah gara-gara ulah kalian. Tuh. Saya tidak pernah takut dalam mengutarakan apapun selagi saya benar. Tapi buat apalah kita saling mengklaim bahwa diri ini yang benar, sana salah. Itu tidak akan membereskan masalah. Akan tetapi saudara-saudaraku, saya atas nama Wahyu Ilahi, atas nama Mas Wahyu dari Padepokan Cakra Lodaya Nusantara, dan juga saya bergabung dengan perguruan Sipitung Jakarta, menghimbau kepada semuanya untuk bersikap tenang, untuk tidak saling menghujat sana sini. Kalau saya nilai satu persatu nih, ada yang mengatakan Ki Mercon Ustadz bodoh, ada yang membuli Abah Menel, ada yang membuli GNS, ada yang membuli Samsudin Jadab, ada yang membuli Mamas Karyo, Gus Idris. Awas, hati-hati. Kalau mereka yang kalian bully ini benar, bisa kualat. Ya. Tapi sekalipun mereka ini salah, ayo jangan dibully. Ya. Jangan dibully seperti itu. Bagaimanapun juga kita hargai kreativitas mereka.
Mereka memberikan tontonan, memberikan tuntunan, memberikan hiburan, kita hargai. Ya, tidak usah saling hujat menghujat. Ya. Jadi sekali lagi saya tegaskan, apapun yang dikatakan kalian mengenai GNS, apapun yang dikatakan kalian mengenai Ki Mercon, mengenai guru-guru spiritual yang lain, saya tidak akan ikut campur dalam ranah ini, karena ini hanya sebatas konten. Ya. Tapi ingat kata-kata saya, siapapun yang secara real, secara terang-terangan mengganggu ataupun menyakiti, ataupun ada niatan untuk menyakiti guru kami Gus Nur Samsun, maka saya yang akan berada di barisan yang paling depan. Tuh kalau real ya, kalau real. Tapi saya yakin gak ada yang real. Ya, saya yakin tidak ada yang real. Oleh sebab itu, hentikan konten-konten hujat-hujatan ini, hentikan konten-konten yang justru merisaukan masyarakat ini. Ayo kembali kepada hitoh yang benar. Ya, sesuai dengan niat dan tujuan kita adalah memberantas kezaliman, memberantas kesyirikan, ya, berupaya untuk menyadarkan masyarakat dari perbuatan yang tidak benar, diarahkan ke jalan yang benar dengan cara yang baik, bukan dengan cara hujat menghujat. Ya. Karena semuanya itu tidak baiklah. Yang namanya spiritual, namanya ulama, namanya panutan, terus berantem. Oleh sebab itu, saudara-saudaraku, mungkin itu saja yang ingin saya sampaikan. Ya, ayo kita berpikir secara cerdas dan menghadapi situasi dan kondisi yang ada. Jangan terpancing oleh keadaan, jangan terpancing oleh emosi. Tahan diri kalian. Buat pecinta GNS khususnya, buat simpatisan, pecinta Padepokan Cakralodaya Nusantara dimanapun berada, kita tunjukkan akhlak, kita tunjukkan sifat baik kita tunjukkan bahwa motonya Padepokan Cakralodaya ini adalah netepi ajining budi luhur. Kita utamakan akhlak daripada ilmu. Oleh sebab itu, mungkin cukuplah sampai di sini. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.